Udah toh. Oke. Oh ya, kemarin ketika ada video beberapa review jam, itu ada yang malah tanya tentang jam yang saya pakai ini. Gitu. Ya ini. Ada beberapa yang udah nebak ini Amazfit Cheetah. Sorry, ternyata bukan ya. Ini Cheetah ternyata nggak masuk Indonesia kalau yang saya dengar. Jadi ini daily driver saya yang udah saya pakai hampir 1 tahun gitu. Ini Xiaomi S1 Active. Jadi ya jadi ide yang bagus juga. Hari ini kita akan coba review daily driver saya yaitu Xiaomi S1 Active. Xiaomi S1 Active ya, ini nanti boxnya seperti ini. Ini S1 Active boxnya. Kebetulan saya dapat 1 tahun yang lalu itu dapatnya yang black gitu. Jadi keluarnya 3 warna sebenarnya, ada black, blue, bluenya navy gitu, nggak terlalu gelap, sama putih. Nah, 3 warna itu. Saya kebetulan dapatnya yang black gitu, dan sudah 1 tahun pemakaian, hampir 1 tahun pemakaian, November. Ya November ini keluarnya kalau nggak salah Maret 2022 rilisnya. Jadi ya nggak begitu lama setelah rilis saya dapat barang ini. Lumayan sih, ini saya suka banget sih. Selama pemakaian 1 tahun itu ini sudah jadi daily driver saya, hampir nggak pernah lepas dari tangan saya. Ketika tidur bahkan saya pakai juga. Jadi ini nanti kita akan coba review speknya, kenapa saya suka banget. Jadi di dalam boxnya nanti ada jamnya yang sudah terpasang talinya. Ini kebetulan talinya sudah saya ganti ya. Kalau hitam nanti juga keluarnya hitam gitu. Terus selain jamnya itu nanti ada ini kabel chargernya gini, magnetik juga, bentuknya circular gini. Ini terus ada buku panduan juga. Jadi 3 itu aja sih. Jadi jam beserta strapnya, charging, dan juga buku panduan. Belum dapat kepala charging. Kepala chargingnya yang 1 ampere seperti biasa, seperti jam-jam pada umumnya. Oke, gitu aja dari isi boxnya. Next kita akan coba lihat speknya lebih mendalam. Ya, kita lihat lebih detail ya untuk speknya dan bodinya mungkin ya nanti di S1 Active, Xiaomi S1 Active. Ya ini untuk bodinya nanti ini frame yang bezelnya ini logam ini, jadi bukan plastik tapi logam. Terus atasnya juga kaca gitu, jadi aman sih. Ini saya nggak pakein, udah hampir 1 tahun nggak pakein tempered glass atau anti gores, nggak ada goresan sih. Padahal saya pemakaian juga brutal ya, jadi saya pakai terus, kadang kegaduk-gaduk juga, jadi aman sih. Ya mungkin nanti di bezelnya ini mungkin ada sedikit sedikit coretan-coretan gitu karena ya itu pemakaian. Terus bodi samping ini nanti campuran plastik juga kayaknya. Terus yang ini ada 2 tombol. Ini menu nanti. Ya, ini menu. Terus 1 ini dedicated button untuk ke sport mode. Jadi ketika diklik gini, nah ini nanti langsung ke workout mode-nya, banyak yang bisa itu. Ada 117 mode olahraga dan 19 mode profesional gitu. Jadi terus ada juga yang sudah otomatis, jadi kayak langsung detect otomatis gitu tanpa harus dipencet juga ada. Jadi ada 3 kayaknya gitu. Terus di bagian belakang ini ada sensor dan juga charging gitu. Sebentar, kalau sensornya saya harus cek dulu. Sensornya itu ada sensor detak jantung dengan sensor saturasi oksigen, ada accelerometer, giroskop, sensor geomagnetik, sensor atmosfer, dan sensor cahaya ambien gitu. Ada banyak sensor ya. Dan ini yang menarik, fitur yang menarik dari ini adalah ini, ada di sini ada pressure gini. Nah, ini buat naik gunung, orang-orang yang suka trekking ini berguna banget ya. Ada elevation juga, pressure dan elevation. Nggak tahu sih apakah seakurat itu, tapi mungkin ini bisa jadi berguna banget ya. Itu gerak sih, ada gitu. Ya, asik sih. Ini fitur yang nggak ada di smartwatch di harga 1 jutaan gitu. Oke, selain sensor itu juga ada ini juga. Oh, tadi kan mode olahraga. Nah, ini disupport juga dengan sistem penentuan posisi satelit, GPS built-in. Ada GPS, GLONASS, Galileo, BDS, dan QZSS. Itu jadi ada 5 ya, 5
GNSS yang support dan dual GPS gitu. Jadi nanti ini sepemakaian saya, pengalaman ketika lari gitu, nangkep GPS-nya cepet banget. Jadi nggak pakai lama gitu, nggak harus nunggu dulu GPS-nya nyangkut. Ini langsung nyangkut begitu dimasukkan ke mode olahraga tadi. Ini misalnya lari gitu, pencet. Nah, GPS-nya ini kalau di luar ruangan, ini karena di dalam ruangan ya, agak tertutup. Kalau di luar ruangan langsung nyaut gitu, hijaunya itu langsung full satelitnya gitu. Itu sih. Oke. Terus layarnya sendiri, ini layarnya 1,43 inci. Itu 1,43 inci AMOLED. Ya, ini AMOLED. Dan fitur yang menarik juga adalah always on display. Jadi always on display-nya itu defaultnya nanti cuma hitam putih gitu. Biasa. Nah, ini kenapa berbeda ini hijau gini? Nah, jadi di watch face-nya, yang watch face-nya sini sudah banyak yang bisa di-explore juga. Ada 200 lebih watch face. Di beberapa watch face ada AOD yang dedicated gitu. Jadi seperti ini. Ini AOD khusus untuk watch face ini. Ya, kalau saya ganti watch face-nya ke yang default gitu ya. Misalnya yang ini tampilan pertama, nanti AOD-nya ya ini tampilan AOD default. Jadi hitam putih gini di standar. Tapi nanti di beberapa watch face itu sudah ada beberapa kok nggak bisa ya? Tangan saya. Ya, sudah ada beberapa AOD yang sudah support seperti ini. Jadi ini enak sih, jadi nggak bosen ya, AOD-nya itu aja, cuman hitam putih. Terus baterainya ini sampai 12 sampai 24 hari. Jadi 12 hari mode daily dan 24 hari di mode hemat baterai. Cuman sepengalaman saya ketika sudah pakai ini lama, nanti mungkin kalau pemakaiannya brutal gitu ya 7 hari. 7 hari bisa ya, mentok 7 hari lah, karena AOD saya nyalakan terus. Volume juga ini bukan cuman getar aja, nanti bisa denger notifikasi volume juga saya nyalakan paling keras. Gitu, GPS juga digunakan. Jadi ya 7 hari lah, nggak sampai 12 hari, 10 hari pun itu sudah mentok. Jadi kalau hemat-hematnya bisa sampai 2 mingguan gitu bisa. Pernah saya coba juga, saya matikan semua fiturnya gitu, 2 mingguan lebih gitu. Gitu untuk daya tahan baterainya ya. Terus untuk ya fitur lainnya adalah panggilan telepon atau Bluetooth calling gitu. Di sini juga sudah support. Ini ada di sini ada speakernya gini. Ada 2 speaker malah ini. Wah, kan ngeri kan? Dan juga ada mic-nya. Nanti di mana ya mic-nya? Salah satunya pokoknya di sini ada mic-nya juga. Gitu. Jadi untuk Bluetooth call gitu. Bluetooth call itu waktu saya pakai iPhone gitu, iPhone ini bisa untuk panggilan WhatsApp ya. Gitu. Jadi untuk iOS kayaknya bisa WhatsApp, terus telepon biasa juga bisa. Yang agak berbeda ketika Android, nanti harus diperhatikan juga apakah Androidnya sudah keluaran yang terbaru, karena bisa support bisa enggak gitu. Bluetooth call itu kelemahannya sih gitu. Dan juga karena ada speaker ini, nanti ada ini, ada music. Ini music ini yang enggak ada juga di harga 1,8. Ada music bisa sampai 2 GB file musik yang bisa diimport ke jamnya. Jadi bisa playernya pakai jam ini gitu. Itu yang enggak ada di harga 1 jutaan ya, sekarang 1,3 itu enggak ada gitu. Jadi ini istimewa banget, fitur itu termasuk istimewa karena ketika olahraga dengan GPS dan juga dengan music player itu, jadi nggak perlu bawa HP lagi, tinggal bawa ini dan juga bisa dikonekkan ke TWS. Jadi TWS connect ke sini bisa, mantap kan? Itu. Terus apa ya? Fitur lainnya masih banyak sih. Ini contohnya ada fitur Alexa. Tapi Alexa itu region Indonesia mohon maaf tidak kena ya, tidak dapat. Ya itu sayang banget sih itu kalau udah bisa. Terus ini ada fitur kesehatan wanita gitu, nanti harus connect dulu ke itunya, ke aplikasinya. Oh ya, aplikasinya ya, nanti aplikasinya yang harus di download adalah Mi Fitness seperti ini.
Mi Fitness. Nah, ini tampilannya. Nanti bisa manage watch face-nya, bisa pilih watch face-nya banyak sekali. Sorry. Ya, ini watch face-nya bisa dipilih sih. Gitu. Terus selain watch face juga pengaturan-pengaturan lainnya gitu. Standar pengaturan, ada aplikasi juga yang bisa dipilih. Yang available apa coba? Ada Notes, My Turner, sama game. Game juga ada ini. Ada 3. Sementara sih 3 ini ya, itu yang bisa diinstal. Gitu. Nanti mungkin dengan pembaharuan firmware bisa lebih mantap. Gitu sih. Itu detail dari itunya. Itu. Dari jamnya, fiturnya gitu ya. Ada lagi nggak sih? Sebentar, saya cek lagi. Oke. Udah sih, secara umum itu. Oh ya, tahan air. Ya lupa. Tahan air 5 ATM ini sih bisa buat berenang. Oh ya ada. Saya ingat satu fitur lagi yang menarik yang bahkan nggak ada di jam lain adalah ini. Nah, ini ada di sini bagian sini. Itu ada clearing water. Ini bunyi nih. Sorry. Ini bunyi kan? Nah, ini bunyi dan getar. Nah, ini untuk membersihkan air di dalam speaker ini. Wah. Mantap sih. Nah, tinggal digoyang-goyang aja nanti airnya keluar. Ups, sorry ada notifikasi. Ya, itu. Nah, itu nanti notifikasi dari WhatsApp juga bisa terbaca di sini macam-macam. Gitu. Oke. Jadi worth it banget sini. Oke, S1 aktif. Sekarang kita akan coba untuk fitur musiknya ya. Jadi ada internal musiknya di sini. Kita akan coba setel musik dari watchnya langsung kayak apa. Ini saya masih pakai speaker ya, speaker dari watchnya. Ini seperti ini nanti menunya yang ada tanda seperti musiknya itu. Oke, saya klik. Nah ini playernya seperti ini ya. Ini bentuknya. Oke, coba saya play ya. Nah ini udah mulai play. Coba saya dengerin ya ke mic ya. Mantap kan? Jadi bisa langsung dengerin musik dari jamnya. Ini di harga di bawah 2 juta yang ada seperti ini. Ini kayaknya cuman ini deh kalau setahu saya ya, tapi komen deh coba nanti kalau ada yang juga sekelas ini. Nanti selain di sini dipakai speaker juga bisa connect dengan earphone gitu. Wah, jadi nanti untuk lari udah enak banget ini. Gitu. Oke, gitu aja. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes kecerahan layarnya di bawah sinar matahari juga dengan GPS-nya nanti secepat apa. Oke, sekarang kita coba mendekat ya. Ya, ini di settingan paling terang dan juga di bawah sinar matahari. Ini masih aman, terlihat jelas kan ya. Terus kita coba langsung ke GPS-nya ya. Ini langsung ke mode olahraga. Itu outdoor running, kita langsung gini aja. 1, 2, 3, 4, 5 detikan. Sudah langsung dapat GPS full signal ya di luar ruangan. Langsung go to. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah jam ini S1 aktif masih worth it dibeli di tahun 2023? Karena udah keluar 1 tahun ya, 2022. Kalau menurut saya sebagai pengguna yang sudah hampir 1 tahun, ini masih worth it banget. Masih sangat bagus untuk dipakai dan berguna dipakai di tahun 2023. Dari segi performanya mantap. Dari segi fitur juga banyak juga yang di fitur-fitur di bawah 2 juta gitu yang nggak ditemukan di smartwatch lain gitu ya. Fitur-fitur unggulan kayak flagship gitu yang nggak ditemukan di smartwatch di under 2 juta gitu. Ada fitur GPS, AMOLED, dan juga ada fitur internal memory untuk musiknya itu yang sangat spesial. Kalau saya sebagai yang kadang untuk olahraga ini sangat membantu sekali sih itu dua fitur itu. Jadi worth it sekali untuk dibeli. Apalagi ada kabar baik karena sekarang harganya sudah turun. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali untuk kalian bisa beli karena dulu sih saya beli 1,8 ya, 1,8an gitu, hampir 2 juta. Sekarang 1,3, 1389 kalau nggak salah di marketplace yang
bisa dibeli gitu. Nanti saya taruh linknya di marketplace, linknya di marketplace di deskripsi gitu. Jadi kalian bisa cek di situ untuk harganya sekarang gitu. Itu aja sih review dari S1 Active Daily Driver yang sudah saya pakai hampir 1 tahun gitu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video ini agar kalian juga bisa tahu fitur-fitur unggulan dari S1 Active. Oke gitu. Bye bye. Oke, turun harga loh. Ngerti ngono aku tukune saiki ya. Lah ya wis lah, kadung.